Subhanallah. Mohon maaf, Mbak, bukan saya lagi mengusir panjenengan. Mohon izin putranya panjenengan mutak bawa ke alam lain. Nah terus gimana? Ya, artinya begini, nanti akan saya mengambil sukmane dari putranya jenengan. Ini akan saya tak bawa ke padepokan eyang saya. Karena kalau di sini, ya mohon maaf, energi yang di sini kan terlalu gelap. Ya, kalau di padepokan eyang kami, eyang Majem, di padepokan atas angin akan aman. Dan saya akan membawa kembali putranya panjenengan ke sini. Ya udah. Saya minta, pokoknya terserah, yang ya, penting anak saya bisa sembuh. Bismillah, Bismillah. Pokoknya bukan karena saya, yang penting panjenengan berdoa. Ya, selalu baca ayat kursi. Ya, hafal ayat kursi ya Mbak ya. Baca ayat kursi. Monggo nanti ini tak bawa ke ke padepokan. Mah, biar ibunya ini diajak bicara. Diajak bicara. Biar kami berdua, Mbak. Kami berdua. Berarti aku sama mbaknya keluar. Iya. Tapi gini, Mah. Kalau ada sinar merah menghantam pintu ini, berarti papa dengan adik ini tidak bisa kembali. Ya. Tapi kalau ada sinar biru datang di ruangan ini, papa sama Maseh kembali. Berdoa ya Mbak ya. Mbak ya, berdoa ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setan radhiyallahu mit orang dulit manuk mati nang jero ajenan jaba. Dari air kembali ke air, dari angin kembali ke angin, dari api kembali ke api, dari tanah kembali ke tanah. Ibu bumi bobo angkoso kalangkawah adi ari-ari bapak tiba-tiba mau pancer sedulur tua sedulur enom kakek among nini among sing ngomong jiwa kagolo. Bapak propin atau matiarto tak jaluk rewang-rewang anggonku ngambil sukmo si jabang bayine jiwek, si jabang bayine jiwek, si jabang bayine jiwek krono Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak Bro dimanapun Anda berada, alhamdulillah putranya Pak Karto sudah berada di padepokan atas angin, dan Inyong disuruh untuk menunggu di alam kawalian untuk menemui dari Eyang Manikmaya. Salam rahayu, 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 Eyang Manikmaya. Sembah bekti, saya Papa Bro dari Banyumas. Salam rahayu, 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 cucu Dimas Kalijogo. Bagaimana kabarmu selama ini, cucuku? Alhamdulillah Eyang, alhamdulillah kami sekeluarga, istri, anak, cucu, dan saudara-saudara kami, alhamdulillah sampai sekarang selalu diberkati Allah yang Maha Kuasa. Eyang, mohon maaf Eyang, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Saya disuruh sama Eyang Majem untuk datang menemui Eyang karena saya sedang mendapatkan masalah. Salah satu warga yang saya tolong, anaknya itu sukmanya dibawa oleh dukun manusia setengah siluman Eyang.
Alhamdulillah, anak itu sudah saya bawa ke padepokan atas angin. Namun Eyang Majem memberikan pesan untuk saya menemui Eyang di sini, Eyang. Eyangmu sudah banyak bercerita, cucuku. Jangan khawatir. Itu menjadi urusan Dimas Majem. Karena sukma dari anak itu berada di dimensi 55, di mana dimensi itu adalah dimensi tempat para tumbal-tumbal bangsa manusia. Tapi tidak usah khawatir. Serahkan semua tugas ini kepada eyangmu, Dimas Majem. Karena penjaga dari dimensi 55 dahulu kala pernah dikalahkan oleh eyangmu. Sampai sekarang dia tunduk kepada eyangmu, Dimas Majem, cucuku. Alhamdulillah, Eyang. Kalau memang seperti itu, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, sukma dari anak itu bisa diambil kembali. Saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk Eyang Majem bisa mengambil sukma dari anak itu. Sangat kasihan sekali orang tuanya, Eyang. Dia anak laki-laki satu-satunya, Eyang, yang sangat dicintai oleh ibunya. Bahkan tidak tahu apa yang terjadi kalau anak itu tidak bisa kembali sukmanya, Eyang. Berdoalah terus, cucuku, kepada Sang Pencipta alam semesta. Karena hanya Sang Penciptalah yang menentukan segalanya. Bukan eyang, bukan dirimu, ataupun bukan Dimas Majem. Semua itu adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Eyangmu, Dimas Majem, hanya sebatas perantara untuk bisa menembus ke dimensi 55. Serta kalau Yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta mengizinkan sukma dari anak itu untuk bisa kembali, eyang berkeyakinan sukma itu akan kembali dan anak itu bisa hidup seperti sedia kala. Ini merupakan sebuah ujian yang diberikan dari Sang Pencipta untuk bangsa-bangsamu, cucuku. Sampai di mana rasa keimanan mereka, rasa keikhlasan, serta rasa ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Sang Pencipta alam semesta hanya memberikan debu-debu cobaan untuk bangsa-bangsamu. Sesungguhnya manusia adalah dari tanah, akan kembali ke tanah. Sedangkan jiwa seseorang akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta. Apa yang sudah eyang berikan kepadamu, sebuah mustika banyu biru dari kayangan, itu semata-mata sebagai bentuk penangkal dari teluh
guna-guna ataupun sihir untuk melawan manusia setengah siluman yang berada di sekitar bangsa-bangsa. Kalau bangsa manusia mau berikhtiar, berdoa sebagai jembatan, niscaya mustika Banyu Biru itu akan berfungsi dengan sesungguhnya. Namun, kalau dari bangsa-bangsa kalian tidak meyakini akan hal itu, percuma dari bangsa-bangsamu memiliki mustika Banyu Biru. Sesungguhnya, mustika Banyu Biru itu adalah lahir bersamaan untuk menandingi sepak terjang manusia setengah siluman yang lahir di muka bumi ini. Lihatlah bangsa-bangsa manusia yang jiwanya berada di alam kawalian ini. Mereka sangat bahagia, senang, tentram, tidak memiliki rasa apapun. Karena kalau sudah berada di alam ini, mereka tidak memiliki rasa iri, dengki, saling menyakiti. Namun, yang mereka miliki adalah saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati. Karena disinilah tempat dari jiwa-jiwa bangsa manusia tinggal dari zaman dulu sampai dengan eyang buyutmu, gurumu, eyang gurumu, dan semua dari bangsa-bangsa manusia yang memiliki hati tulus, ikhlas, dan beriman kepada Sang Pencipta. Disinilah sebelum mereka masuk ke dalam alam kekal abadi, mereka tinggal di sini, cucuku. Gih Eyang, alhamdulillah Eyang. Alhamdulillah Yang Maha Kuasa memberikan sesuatu kepada diri saya untuk bisa bertemu dengan Eyang dan untuk bisa merasakan nikmatnya, indahnya di alam kawalian ini Eyang. Eyang, mohon doa restunya Eyang untuk saya bisa mengejar sepak terjang dari manusia setengah siluman. Kali ini di sebuah dusun saya dibawa oleh Eyang Sunan Kalijogo untuk mengejar dukun yang ada di sana, di mana di sana terdapat markas dari anak buah Nyai Geni Eyang. Cucuku, sebarkan mustika Banyu Biru kepada bangsa-bangsamu. Karena dengan memiliki mustika Banyu Biru, manusia setengah siluman itu tidak akan berani mendekat kepada bangsa-bangsamu. Dan untukmu, pergunakanlah mustika Aji Kalacakra untuk bisa mengetahui di mana manusia setengah siluman itu berada. Cucuku, sudah waktunya kamu kembali ke alam dunia. Sukma dari anak itu akan dibawa langsung oleh eyangmu Dimas Majem. Kembalilah sekarang, kamu sudah ditunggu oleh keluarganya. Baik Eyang, baik. Terima kasih atas wejangan Eyang. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih atas doa restunya. Terima kasih Eyang. Saya mohon undur diri. Saya pamit Eyang. Salam Rahayu, Rahayu.
Rahayu. Subhanallah. Assalamualaikum, Dek. Adek. Assalamualaikum. Adek. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Adek. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak saya mana? Ibu saya mana? Bapak ke adek ada, ibu ada, ya. Adek, kok kenapa jadi seperti ini? Apa bertemu siapa di sana? Tadi aku diajak nenek-nenek, dikasih makan banyak, enak, Allah Akbar. Terus adek makan? makan. Allah Akbar. Bapak saya tadi ada di sana sama ibu saya. Kok Ada? nggak ada? Tadi ketemu sama bapak? Mm-mm. Allah Akbar. Di sana? Makan bareng? Iya. Allah Akbar. Sebentar ya, nanti saya undang apa ibumu ya. Sebentar. Alhamdulillah, Ibu. Monggo dicari putranya. Alhamdulillah. Berarti udah sadar. Iya. Sa, kamu udah sadar? Alhamdulillah. Ikannya tadi yang kasih ibu mana? Ikan apa yang mana? Yang tadi. Ini gimana? Mbak, tadi saya tanyakan, putranya panjenengan itu ketemu sama nenek-nenek, terus dikasih makan, dan di sana itu ada Mbak ada suaminya jenengan katanya itu. Beneran? Di mana? Di sana tadi. Sama nenek-nenek. Terus dikasih makan apa? Makan banyak, enak. Ada ayah. Ada. Berarti ini ayah dibawa ke alam yang lain apa gimana? Ya makanya kan tadi kan saya sampaikan bahwa sukmane dari putranya panjenengan itu diambil seorang dukun yang untuk mengendalikan dari manusia setengah siluman, Mbak. Makanya kan daerah sini sebagai target dari manusia setengah siluman itu. Dan begini, Mbak monggo nanti biar, karena mohon maaf karena tadi kayaknya capek, biar duduk di di ruang tamu, nanti ambilkan 1 gelas air bening ya. Di sana banyak temannya nggak, Dek? Banyak temannya? Oke, mah. Banyak temannya, mah. Tapi kan gini. Mah, ini air kasihkan. Didoain dulu, mah. Biar apa? Alhamdulillah ya Pak ya, Ya. Ibu, berkat kalian. Ya Bukan, memang Mbak. berkat Bukan Allah. kita, Tapi amin, ya. kalau nggak ada lantaran dari kalian berdua ini, saya udah nggak tahu mau gimana rasanya. Ya Allah, kamu Alhamdulillah balik lagi ya. bisa Ya. kumpul lagi sama ibu Alhamdulillah ya, Bu ya. Semua ini sebenarnya begini, Bu. Ternyata memang di daerah sini itu ada salah satu dukun anak buah manusia setengah siluman yang lagi mencari tumbal. Astagfirullah. Dan termasuk salah satunya
putrane panjenengan. Karena Itu tumbal, maksudnya contohnya kayak pesugihan gitu apa gimana? bukan, jadi sukma dari anak kecil seperti anakmu itu diambil dan untuk sebagai apa ya, biar si manusia setengah siluman itu lebih awet muda. Lebih awet muda. Jadi arahnya bukan ke pesugihan tapi memang jiwanya. Dan memang orang-orang seperti itu memang sangat berbahaya. Dan kami, saya Papa Bro dan alhamdulillah ini istri Nyong menerima tugas amanat dari Eyang Sunan Kalijogo ya untuk mengejar dari komplotan Nyai Geni itu. Mohon maaf Ibu, memang ya ini saya berpesan setelah ini di hari kelahiran putrane panjenengan, nanti seumpamanya putrane panjenengan lahir di Minggu Kliwon ya, nanti berarti malam minggunya itu panjenengan mengundang tetangga-tetangga di sini ya untuk apa namanya, syukuran ya, doa bersama, entah itu tahlil, entah itu baca yasin, silahkan. Yang penting mengundang tetangga sini untuk berdoa bersama. Dan putranya panjenengan sering ngaji. Alhamdulillah. Ngaji. Sering ngaji. Sudah sampai Quran apa masih Iqra? Udah Quran. Udah Quran, alhamdulillah. Tapi belum khatam ya. Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting sebagai generasi muda, Mbak, pokoknya namanya anak-anak, artinya jangan bosan-bosan kita sebagai orang tua untuk menyuruh putra-putri kita untuk mengaji, beribadah. Kalau tidak sejak dari dini, kapan lagi? Gitu. Karena apa? Dengan modal dasar kuat agama, apalagi bisa mengaji, otomatis nanti jelas sholat 5 waktu, wajib, sunnah, dan sebagainya ya. Itu akan lebih mengerti tentang kehidupan. Dan Dek, mohon maaf, Papa Bro pesan ya, nanti cerita kepada teman-teman adik ya. Pokoknya kalau mau kencing, kalau mau makan, kalau mau bermain ya, kalau kencing jangan sembarangan ya. Carilah tempat yang kira-kira aman ya. Jangan di bawah pohon rindang atau mungkin pohon salak atau mungkin yang tempat-tempat yang di makam. Jangan ya. Kencinglah di saluran atau tempat-tempat yang luas. Jangan lupa baca basmalah ya. Baca basmalah 3 kali. Bilang begini, ya Allah, saya mau kencing ya Allah. Gitu ya, biar nanti terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Begitu ya Dek ya. Jadi nanti biar nanti terus kalau bermain ya Dek, jangan jauh-jauh. Di lingkungan sekitar sekitarnya aja. Jangan main di makam, jangan bermain di tempat kebun-kebun ya. Terus nanti kalau sudah mendengar azan maghrib, adzan asyar, pulang, sholat asar, mandi, persiapan mengaji maghrib. Jangan sampai masih dengar adzan maghrib masih bermain, nggak boleh ya. Latihlah untuk disiplin, begitu ya. Gini, apakah ini ada doa penangkal atau apalah kayak gitu, biar maksudnya saya takut loh Mbok datang lagi ke sini. Saya jujur aja masih trauma loh Pak. Ya. Jadi Begini, gimana gitu? saya sih nggak lagi apa ya, takabur. Cuma saya menerima amanah dari Eyang Manikmaya, Eyang Prabu Siliwangi, dan juga Bunda Ratu Pantai Selatan. Beliau-beliau saya yakin lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Satu kunci, tetap panjenengan itu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jangan lupa berdoa 5 waktu, jangan lupa ya. Dan sebagai perantara
karena memang saya diamanakan sebuah mustika Banyu Biru, ya. Karena itu adalah mustika itu adalah dari alam kayangan, dan untuk sebagai penangkal dari teluh, santet ataupun segala macam, termasuk yang kejadian yang dialami oleh putranya panjenengan, ya, biar terhindar dari seperti itu. Dan yakin, karena semua itu butuh keyakinan. Dengan lantaran mustika Banyu Biru itu bisa terbebas dari hal-hal yang seperti itu. Nah, kasihkan mustika Banyu Birunya kepada mbaknya. Itu mbak, itu mustika Banyu Biru, ya. Itu bisa dibuatkan cincin, bisa dibuatkan liontin. Intinya jangan percaya kepada benda, tapi percayalah, yakinlah kepada Yang Maha Kuasa. Mustika Banyu Biru hanya sebagai perantara, karena dengan kodam yang ada di dalamnya memohonkan doa kepada Yang Maha Kuasa untuk keselamatan kita bersama. Dengan mustika Banyu Biru, ya, itu sebagai perantara. Intinya panjenengan itu minta doa kepada Yang Maha Kuasa. Mustika itu adalah sebagai perantara, jembatan untuk terhindar dari hal-hal yang seperti tadi. Dan memang kami lagi menjalankan tugas untuk memberantas sampai ke akar-akarnya. Dan mohon maaf karena lokasi di sini, sekitar sini sangat berbahaya. Jadi mohon nanti putranya panjenengan bisa untuk dididik lah, biar bermain jangan terlalu jauh. Allahu Akbar. Hah? Tuh. Lihat gak? Lihat gak mbak? Apa sih? Mana? Tadi di sini tuh, tanggal tongol di sini nih. Insya Allah nggak bisa masuk rumah, Pak. Ya, ini sudah tidak bisa masuk ke rumah mbak, ya, tidak bisa masuk ke rumah. Tapi jenengan nggak usah takut mbak, nggak usah takut. Pokoknya tetap jenengan itu berdoa, ya. Sesudah pagar semuanya dari belakang, ya, kamar-kamar semua sudah cetak pagar, dan itu simpanlah mustika Banyu Biru. Begitu ya mbak ya. Dan mohon maaf mbak, saya dengan istri saya karena tugas selesai di sini, saya akan, tadi ada sosok, saya akan kejar. Begitu ya mbak ya. Terima kasih. Saya yang terima kasih. Ya, sehat selalu ya mbak ya. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan Amin. kalian semua. Amin. Maaf, Amin. Amin. saya Amin. nggak bisa membalas kebaikan kalian. Semoga Ya. Allah yang membalas. Amin. 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 Maaf Pak, Bu, Ya. buat menyambung tali silaturahmi. Hah? Boleh minta nomor WA-nya? Boleh. Boleh. Suatu saat Ya. itu lagi ya. Boleh, boleh, yang boleh. diminta sih semoga udah nggak ada kayak gini. Amin. Lagi. Ya. Tapi kan yang penting kan jadi saudara lah. Ya. Nah, nomor HP saya itu, kabur barat angin ya Bapak. iya, istilah kami wong Banyumas itu kabur barat anginan. Gitu ya. Nomornya 085 290 mungkin mah di itu aja. Saya yang di save ke ibunya. Iya. Dan Bu, nanti setelah nomor disimpan, saya juga punya media untuk menyambung silaturahmi, dokumentasi, dan kejadian ini menjadi catatan, menjadi sejarah buat keluarga dari panjenengan dan juga termasuk kami. Tak simpan dokumen ini di YouTube, nama channelnya Papa Bro Misteri. Nanti bisa disimak, dan nanti ini menjadi apa ya, dokumentasi buat pelajaran kita bersama, pengingat kita bersama. Udah mah? Boleh ya Mbak, boleh ditayangin di YouTube-nya. Ini boleh, nggak apa-apa, Ya. silakan. Kan juga ini kan maksudnya bukan aib ya. Maksudnya kan saya kan di sini minta tolong. Alhamdulillah jodoh ya. Alhamdulillah. Jadinya, siapa tahu banyak yang minta pertolongan sama panjenengan, jadi Ya. bisa dipermudah. Oke.
Oke. Terima kasih Mbak. Apalagi saya itu kan masih bodoh ya, jadi pengetahuannya masih kurang, pengen belajar lah yang Kita belajar bareng-bareng. Gini, Mbak. Saya aja manusia yang penuh lebih dosa. bertakwa lagi lah. Iya, gitu. Saya itu ya Mbak, saya itu tukang macul Mbak. Orang paling hina ya saya. Orang paling lemah iman ya saya. Jadi kalau mau berguru mengaji kepada guru ngaji. Kalau memang panjenengan mau mengaji menimba ilmu kepada guru saya. Di Sukabumi ada, di Tangerang ada, ya nanti saya antarkan. Begitu ya. Ataupun nanti kita belajar bareng-bareng lah ya. Saya itu manusia ya sama istri sini gak punya apa-apa. Bener. Saya sebatas pegang tripod, pegang kamera, shoot selesai. Jadi nggak punya apa-apa ya Maya. Kayak gitu Mbak. Jadi kita belajar bareng-bareng lah ya Maya. Ke jalan yang Saya lebih juga baik ya Mbak. cuma bisa membalas dengan doa Ya. buat kalian. Siap. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. ya yang terbaik Allah Maha Tahu. Amin. Yang Amin. perlu Amin. disebut Amin. sama-sama. Amin. Astagfirullah. Ini kok saya jadi lupa ya, ya. apa, Mbak? Gimana Mbak? Ini maksudnya dari tadi tuh ya pertama saya bingung ya. Maksudnya anak saya keadaannya kayak gitu dan sekarang ini saking senengnya anak saya udah sembuh, udah bisa kembali, malah jadi lupa ngebikinin minum. Wah. Ya Pak, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. kebetulan tuh saya tuh masih ada opor, masih ada rendang. Alhamdulillah. Terima Gini. kasih banyak. Bukannya Nggak apa-apa, kami sebentar. menolak Ya, rezeki bukan Bapak kami Bro. menolak rezeki, Anak tapi kami memang ini- situasi harus benar-benar darurat. Saya harus cepat-cepat mengejar karena nanti kalau saya terlambat, kasihan mungkin tetangga di sini atau di mana nanti kasihan sekali. Putranya panjenengan itu sudah kembali, sudah sehat lagi, alhamdulillah. Kita langsung balik Bapak Bro. Ya, kita lah bukan balik mah, kita melanjutkan perjalanan, Iya, belum maksudnya selesai. Kita pamitan dari rumahnya Ya, Pak Cipek ini, ya. alhamdulillah putranya kan sudah kembali, sudah sehat lagi. Ya, betul, alhamdulillah. Tapi ya Bu ya Pak, rumah saya selalu terbuka. Mau suatu saat kelewatan, mampir, Siap. atau mau Siap. sengaja lebih, alhamdulillah. Iya betul, oke Pokoknya alhamdulillah. silaturahmi terus berjalan. Begitu juga Juga rumah kami Mbak, Ya. terbuka 26 jam. 26 jam, Mbak. Buat panjenengan Bukan mau 24 lagi, tapi 26. Kami Ya. dengan senang hati ya Bapak. Ya dari Banyumas, nanti kan sudah punya nomor WA-nya, nanti WA Sherlock, nanti tak Sherlock. Iya. Gitu Mbak ya, kami pamit Oke, Mbak. karena memang tugas masih panjang. Saya terima kasih banyak Sama-sama. sekali lagi. Terima Sama-sama. kasih. Hati-hati di Pulang jalan. dulu. Oke, sami-sami. Hati-hati Dek, ya. hati-hati ya. Ganteng. Itu, mohon maaf ya Dek ya. Terima kasih gitu. Ini karena ini tasbih ijazah dari guru kami, insya Allah putrane jenengan aman, jadi tasbih tak ambil kembali. Oh, Matur suwun Mbak. sama-sama. Kita Sayang, pamit terima kasih dulu. banyak. Ayo, Pak. Astaghfirullahaladzim. Mah lihat mah. Yuk kejar yuk. Tuh lihat tuh.